Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan saya Mirza Hanania Enanta dengan NPM 204230211. Hari ini saya akan mempresentasikan materi tentang dasar pertimbangan dan rasionalitas pengembangan kurikulum 2013 serta kurikulum merdeka. Dalam presentasi ini kita akan melihat bagaimana kedua kurikulum ini dikembangkan, dasar pemikiran yang melandasinya, serta alasan-alasan mengapa kebijakan ini diterapkan. Semoga materi ini dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas bagi kita semua. Sebagai pedoman utama dalam pendidikan, kurikulum terus mengalami perubahan agar tetap relevan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan peserta didik. Di Indonesia, kita mengenal kurikulum 2013 yang menjadi standar pendidikan nasional, serta kurikulum merdeka yang menjadi penyempurnaan dari sistem sebelumnya. Walaupun keduanya bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan, namun pendekatan yang digunakan sangat berbeda. Oleh karena itu, dalam presentasi ini, kita akan membahas apa saja dasar pertimbangan yang digunakan dalam penyusunan kedua kurikulum ini, serta rasionalitas atau alasan di balik pengembangannya. Dasar pertimbangan kurikulum 2013. Kurikulum 2013 disusun dengan berbagai pertimbangan yang kuat. Secara filosofis, kurikulum ini menanamkan nilai-nilai Pancasila serta budaya bangsa agar peserta didik tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki karakter yang baik. Dari segi yuridis, kurikulum ini memiliki dasar hukum yang kuat dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Landasan empiris menunjukkan bahwa kurikulum ini adalah hasil evaluasi dari KTSP 2006 yang dianggap masih kurang optimal dalam membangun karakter siswa. Secara teoritis, kurikulum 2013 dikembangkan dengan berbasis kompetensi dan pendekatan saintifik agar siswa dapat lebih kritis dan inovatif. Terakhir, secara konseptual, kurikulum ini mengedepankan keseimbangan antara aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Selanjutnya, dasar pertimbangan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka dikembangkan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang menekankan bahwa pendidikan harus berpusat pada peserta didik. Kurikulum ini juga mempertimbangkan aspek psikologis dengan memberikan fleksibilitas dalam pembelajaran sesuai dengan minat dan bakat siswa. Secara sosiologis, kurikulum merdeka lebih adaptif dengan perkembangan zaman dan kebutuhan industri. Selain itu, kurikulum ini memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran agar lebih menarik dan efisien. Terakhir, secara historis, kurikulum ini merupakan penyempurnaan dari sistem sebelumnya agar lebih relevan dengan kebutuhan saat ini. Slide selanjutnya, rasionalitas pengembangan kurikulum 2013. Kurikulum 2013 dikembangkan untuk menghadapi berbagai tantangan. Secara internal, kurikulum ini disusun agar sesuai dengan standar nasional pendidikan dan untuk mempersiapkan generasi muda menghadapi bonus demografi. Secara eksternal, kurikulum ini dirancang untuk menghadapi persaingan global dan perkembangan teknologi yang pesat. Oleh karena itu, pendekatan saintifik diterapkan agar siswa mampu berpikir kritis, kreatif, dan inovatif. Rasionalitas pengembangan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka dikembangkan agar lebih fleksibel dalam pelaksanaannya. Sekolah diberikan kebebasan untuk menentukan metode dan pendekatan yang sesuai dengan kondisi mereka. Kurikulum ini juga menekankan pembelajaran berbasis proyek yang memungkinkan siswa belajar dari pengalaman langsung. Tujuannya adalah membentuk siswa yang memiliki keterampilan abad ke-21 serta berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, dan kreativitas. Slide selanjutnya, ini adalah tabel perbandingan kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka dari berbagai aspek, pendekatan, struktur, dan penilaian. Kesimpulannya, kedua kurikulum memiliki tujuan yang sama, tetapi pendekatannya yang berbeda. Dengan perubahan yang terus terjadi, pendidikan harus terus berkembang agar tetap relevan dengan kebutuhan peserta didik dan masyarakat. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.